Halo sahabat channel Ruang Frekuensi, seneng banget rasanya bisa bareng kalian lagi hari ini. Nah, di sesi penjelasan kali ini, kita bakal ngebedah sesuatu yang, jujur aja, bisa ngerubah total cara kita ngeliat dunia. Khususnya tentang sesuatu yang tiap hari kita pegang, kita pikirin, dan kadang bikin pusing, uang. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar ngomongin trik nabung atau strategi investasi ya, ini jauh lebih dalam. Kita bakal jalan-jalan nyari yang namanya kebebasan batin sejati. Kita bakal bongkar habis paradigma lama dan melihat gimana uang itu sebenarnya cuma wujud atau manifestasi dari energi kita sendiri. Jadi siap-siap ya, mari kita jelajahi materi yang benar-benar bisa ngelepasin kita dari belenggu yang mungkin selama ini nggak kita sadari. Coba deh, jujur sama diri sendiri sebentar. Pernah nggak sih kamu ngerasa jauh lebih berharga pas ngelihat saldo bank lagi gendut? Tapi langsung ngerasa cemas, down, atau bahkan ngerasa nggak berguna pas saldonya mulai menipis? Padahal coba pikirin, nggak ada loh bayi yang lahir ke dunia ini, terus di keningnya ada label harganya. Nggak ada kan? Kita semua lahir itu murni. Tapi seiring berjalannya waktu, lingkungan kita kayak ngebisikin sebuah ilusi yang nancep banget di kepala. Ilusi bahwa nilai dan identitas kita sebagai manusia itu ya diukur dari seberapa produktif kita dan seberapa banyak duit yang kita hasilin. Kita kayak dipaksa buat jadi seseorang pakai standar eksternal. Padahal ya sejak nafas pertama kita di dunia, kita tuh udah utuh, udah berharga. Oke, mari kita selam ini bareng-bareng. Buat nyembuhin hubungan kita sama yang namanya kelimpahan, ada 4 hal yang bakal kita bahas. Pertama, kita bongkar dulu ilusi nilai diri, terus kita kenali trauma finansial yang nyumput di sistem saraf kita. Habis itu kita bahas hukum resonansinya Neville Goddard, dan terakhir kita bakal belajar dari kisah nyata Caleb buat ngeraih kedaulatan batin. Yuk, kita mulai aja langsung. Masuk ke bagian pertama nih, ngebongkar ilusi nilai diri. Pernah nanya nggak sih ke diri sendiri, kenapa ya kita ini sering banget ngerasa capek luar biasa dalam hidup? Jawabannya tuh, karena sejak kecil, lewat sistem ekonomi dan pendidikan, kita dikondisikan buat nuker waktu, kebebasan, bahkan identitas kita, cuma buat sekedar bertahan hidup. Kita diajarin kalau rasa aman itu datangnya dari kepatuhan. Kerja keras, jangan banyak tanya, dan tuker waktumu buat dapat upah. Nah, tanpa sadar, ini tuh nyiptain semacam luka tak kasat mata di dalam diri kita. Ujung-ujungnya kita jadi ngerasa nggak berharga, nggak layak, dan nggak aman, kecuali kalau kita berhasil menuhin standar kesuksesan yang, ya lagi-lagi, dibikin sama orang lain. Nah, disinilah pergeseran cara pandang terbesarnya terjadi. Paradigma lama kita tuh ngelihat uang sebagai benda. Entah itu kertas, logam, atau sekedar angka mati di layar HP, yang katanya cuma bisa didapat lewat kerja keras fisik yang nguras darah dan keringat. Tapi ada satu rahasia besar yang perlu kamu tahu. Uang itu sebenarnya adalah frekuensi. Iya, energi. Uang bukanlah sekedar medali penghargaan atas seberapa capek kamu kerja. Uang itu lebih kayak cermin dari keyakinan terdalam kamu sendiri. Dia adalah energi hidup yang bakal merespons langsung kualitas kesadaran kamu. Logikanya gini, kalau dari dalam kamu udah yakin banget kalau kelimpahan itu adalah hal yang alami buat kamu, nah uang itu bakal otomatis menari dan ngikutin medan energi tersebut, benar-benar sepowerful itu. Oke, masuk ke bagian kedua, trauma finansial dalam sistem saraf. Tapi gini, paham kalau uang itu energi aja kadang nggak cukup kalau kita cuma ngandelin logika doang. Kenapa? Karena hubungan kita sama uang itu sifatnya sangat biologis, sahabat. Ini bukan sekedar soal ngubah pola pikir di kepala, tapi ini beneran berakar kuat di tubuh fisik kamu, di dalam sistem saraf kamu. Coba dirasain, reaksi-reaksi fisik kayak gini kerasa familiar gak di kamu? Tiba-tiba bahu tegang pas mau bayar tagihan. Atau ada rasa bersalah yang aneh banget pas kamu dikasih hadiah atau dapat bayaran gede. Atau malah tiba-tiba deg-degan dan cemas nggak jelas pas kamu justru lagi pegang banyak uang. Nah loh, kenapa bisa gitu? Gini, banyak dari kita dari pas masih kecil tuh tanpa sadar nyerap atmosfer emosi di sekitar uang. Mungkin dulu sering dengar orang tua ribut soal duit, atau ngerasain tegangnya pas akhir bulan. Nah, tubuh kita ngerekam semua ketegangan itu, dan bikin kesimpulan sendiri. Oh, kelimpahan itu nggak aman. Makanya tanpa kita sadari, lewat sabotase diri yang halus banget, tubuh kita tuh otomatis nolak uang. Soalnya bagi sistem saraf kita, kondisi kekurangan itu justru terasa lebih aman dan lebih akrab. Aneh kan? Tapi ini nyata. Nah, sebelum kita lanjut buat ngomongin gimana cara ngeprogram ulang sistem saraf yang kelewat tegang ini, kita berhenti sejenak dulu ya. Kalau penjelasan sejauh ini mulai ngebuka mata kamu, yuk luangin waktu sedetik buat klik tombol like dan subscribe. Itu tanda kalau kamu benar-benar terinspirasi dari materi kita kali ini. Udah? Oke, mantap. Sekarang aku mau kamu ngelakuin satu tindakan nyata nih. Tulis afirmasi ini di kolom komentar sekarang juga. Mulai sekarang, rezeki lebih mudah mendatangiku.
Ketik persis kayak gitu ya. Anggap aja ini jadi titik balik kamu. Sebuah deklarasi, sebuah afirmasi diri ke alam semesta kalau kamu tuh udah bener-bener siap ngelepasin trauma lama dan ngizinin kelimpahan datang ke hidup kamu dengan cara yang aman dan damai. Yuk, tulis sekarang. Luar biasa. Udah ditulis ya? Sip, sekarang kita lanjut bedah mekanismenya di bagian ketiga, hukum resonansi. Jadi, tokoh-tokoh spiritual kayak Neville Goddard atau Ernest Holmes itu ngajarin satu hal penting. Alam semesta ini sebenarnya cuma cermin raksasa yang sangat-sangat netral. Dia cuma mantulin balik apa yang ada di dalam diri kita. Nah, yang paling menarik dari slide ini tuh kutipannya. Bunyinya gini, "You don't get what you want, you get what you are." Waduh, ini sih dalam banget ya. Benar-benar nusuk ego kita. Kamu tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu mendapatkan siapa diri kamu sebenarnya. Coba bayangin, di keseharian deh, kamu bisa aja tiap hari teriak, "Aku mau kaya." Tapi kalau pas lagi ngecek saldo bank, hati kamu malah deg-degan, cemas, dan ngerasa serba kurang, ya alam semesta bakal ngerespon rasa cemas itu. Semesta tuh nggak dengerin kata-kata kamu, sahabat. Semesta itu merespon getaran identitas kamu. Kalau kamu beroperasi setiap hari dengan rasa syukur dan ngerasa cukup, realitas di luar sana tuh secara otomatis nggak punya pilihan lain selain mencerminkan kecukupan itu balik ke kamu. Biar gampang dibayangin nih, apalagi buat kita-kita yang baru mulai belajar ginian. Coba anggap uang itu kayak gema kalau kamu lagi teriak di depan tebing. Kalau kamu teriaknya, "Aduh aku miskin dan takut." Gema yang balik ke telinga kamu ya situasi-situasi yang bakal bikin kamu tambah miskin dan takut. Sesederhana itu. Atau analogi lain yang gampang, anggap aja kayak radio. Stasiun radio FM 100 yang lagi nyiarin musik limpahan dan rezeki itu sebenarnya udah mengudara terus-terusan, tapi kamu nggak bakal pernah bisa dengerin siarannya kalau radio di dalam batin kamu masih macet nyetel di saluran FM 90 yang isinya cuma lagu-lagu ketakutan finansial. Gitu loh. Jadi inget ya, kamu tuh nggak perlu capek-capek nyiptain kelimpahan dari nol. Kamu cuma perlu mutar tombolnya, nyetel frekuensi batin kamu supaya selaras sama kelimpahan yang emang udah ada itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagian keempat, ngebahas kedaulatan batin. Biar semua konsep yang kayaknya ngawang-ngawang ini bisa lebih napak ke bumi, kita butuh contoh nyata. Gimana sih transisi dari mentalitas kekurangan ke kesadaran kelimpahan ini beneran kejadian di dunia nyata? Nah, mari kita kenalan sama kisah seseorang bernama Caleb. Caleb ini mewakili banget rasa capek kita semua yang terjebak di rutinitas yang gitu-gitu aja. Jadi, Caleb ini bisa dibilang potret pekerja keras pada umumnya. Langkah pertama di siklus hidup dia tuh isinya cuma satu, kelelahan. Dia selalu ngorbanin waktu dan tenaganya gila-gilaan, karena jauh di alam bawah sadarnya ada kode yang bilang, kamu itu baru berharga kalau kamu menderita dan berkorban. Jadinya dia terus muter di siklus ini, kerja, capek, ngerasa bersalah kalau mau nyantai, terus maksain kerja lagi. Nah, langkah kedua, titik balik Caleb akhirnya datang pas dia sadar kalau dia terus-terusan ngulang pola yang salah. Akhirnya, dia mutusin buat berhenti musuhan sama dirinya sendiri. Dia pelan-pelan mulai nyembuhin sistem sarafnya. Dia ngizinin dirinya buat beneran istirahat tanpa setitik pun rasa bersalah. Dan disinilah masuk ke langkah ketiga. Sebuah keajaiban terjadi, sahabat. Pas tubuh Caleb mulai ngerasa rileks, tenang, dan aman, kelimpahan malah mulai ngalir datang ke dia cara alami. Ini bukan karena dia kerjanya lebih keras dari sebelumnya loh ya, bukan. Tapi semata-mata karena dia berhenti menolak aliran kelimpahan itu dengan ketegangan. Terus, gimana nih caranya biar kita bisa ngikutin jejak si Caleb ini? Caranya gampang. Kamu bisa mulai nerapin yang namanya ritual kedaulatan energi dalam keseharian. Mulai deh praktekin circulation spell. Maksudnya gini, pas kamu lagi bayar tagihan atau ngasih uang, lakuin itu dengan penuh sukacita. Anggap kamu lagi asik nanam benih, bukan lagi kehilangan uang. Terus, cobain juga overflow envelope. Pas kamu nyisin uang buat ditabung, niatin di dalam hati kalau kamu nabung karena kelebihan kelimpahan kamu udah meluap-luap, bukan karena kamu ketakutan soal hari esok, ya. Dan yang paling krusial dari semuanya, hargai kelimpahan-kelimpahan halus di sekitarmu. Punya waktu luang buat minum teh santai di sore hari, itu kelimpahan. Badan sehat bugar, kelimpahan. Bisa hirup udara segar, itu juga kelimpahan loh. Pas kamu benar-benar bisa nikmatin dan menghargai hal-hal sekecil ini, secara otomatis kamu lagi ngeprogram ulang pikiran bawah sadar kamu ke frekuensi rasa syukur yang tinggi. Jadi, di penghujung penjelasan kali ini, kita sampai di satu pertanyaan pamungkas buat kamu. Sudah siapkah kamu menulis ulang kontrakmu dengan uang? Dengerin baik-baik ya, kamu itu bukan lagi korban dari keadaan. Kamu bukan bawahan dari sistem ekonomi yang cuma ngukur harga dirimu dari seberapa banyak kamu berproduksi. Enggak, kamu adalah sang pencipta dari realitas energimu sendiri. Mulai detik ini, yuk berhenti nukar jiwa kamu demi rasa aman yang ternyata cuma semu. Sembuhin dulu sistem saraf kamu, selarasin frekuensi batin kamu, dan lihat sendiri gimana kelimpahan yang gak pernah kamu duga sebelumnya perlahan mulai ngejar-ngejar kamu. Pertanyaannya sekarang tinggal satu, frekuensi apa nih yang bakal kamu pancarin ke semesta hari ini? Makasih banyak ya udah nemenin aku bedah materi yang dalam banget ini. Sampai jumpa lagi di penjelajahan frekuensi kita berikutnya.